Ya, assalamualaikum. Di sini habis sarapan. Sarapan tadi barusan sarapan sudah selesai. Sekarang lagi ngevlog ngopi lagi sambil mendengarkan suara burung perkutut. Itu yang juga nyambi bikin channel yang satunya itu ngevlog satunya itu ada kamera atau itu ada kamera itu buat channel perkutut, lagi saya rekam perkututnya tapi sambil bikin channel yang ini, yang Agung Nur Saladin New. Di sini Agung Nur Saladin New, di sana channel Agung Nur Saladin Perkutut yang di sana. Seperti itu. Dan tetap semangat untuk mengonten. Jadi saya teruskan yang konten kemarin itu ya, untuk apa istilahnya, untuk menjadi YouTuber itu kita harus semangat. Karena apa? Karena YouTuber itu menghasilkan uang itu loh, seperti itu. Jadi tidak bekerja di lembaga-lembaga atau bidang-bidang tertentu, tetapi bila mana kita punya keahlian atau kita punya untuk berkarya, untuk melanjutkan karya kita terus didokumentasikan di YouTube, itu juga merupakan penghasilan. Kalau kita rajin-rajin upload di YouTube seperti itu. Tetapi banyak orang yang tidak tahu konten-konten kita atau video-video kita itu mau diapakan. Terkadang kalau zaman dulu kan ngebak-ngebai, menuhi HP, memori HP kan. Dulu kan kapasitas internal HP aja cuma berapa, 2 giga, 3 giga, dan berapa itu. Tetapi kalau HP zaman sekarang itu udah 64 giga sampai 128 giga sampai 256 giga internalnya. Sekarang udah menampung banyak video di Android atau HP tersebut. Dan kamera-kameranya itu sekarang itu udah jernih-jernih, tidak seperti zaman dulu. Dulu pas zaman saya awal-awal nge-YouTube itu, dulu itu masih kamera FGA, dan itu pun YouTube belum setenar sekarang. Jadi YouTube itu masih dulu itu HP-HP Nokia yang kamera VGA itu udah tren, tapi YouTube anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang belum pada gemar melihat YouTube. Dan adanya YouTube ini kan banyak juga paketan atau paketan unlimited yang unlimited yang 1 bulan, yang itu gratis YouTube atau sosial media yang lainnya seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi membuat konten kreator itu lebih lebih ngirit untuk menguploadnya seperti itu. Tidak pakai wifi, tidak pakai apa-apa, cuma pakai kuota dan ngirit seperti itu. Kemarin saya kan menjelaskan perjalanan saya dari awal sampai akhir tentang gimana saya pertama kali kenal YouTube seperti itu. Kenalnya ya seperti itu kan, sudah saya jelaskan kemarin, dan saya akan melanjutkan cerita saya yang kemarin itu. Cerita saya yang kemarin, awal mula saya main YouTube itu pertama kali itu iseng-iseng saja, tetapi kan lama kelamaan ternyata video-video saya yang numpuk di HP itu penuh. Mau saya simpan di mana ini ya, saya gitu kan, mau saya simpan di mana video-video saya ini. Terus saya punya ide download ada aplikasi YouTube, di situ banyak menyimpan beberapa banyak file-file atau dokumentasi video yang saya buat, terus saya upload di situ. Dan lama kelamaan kok jumlahnya
ratusan bahkan ribuan pas waktu itu di videoku di channelku yang dulu Hobi-Hobi Saladin sama Saladin TV sama akun apa itu sama channel Ciblek itu. Banyak channel yang saya buat tapi banyak juga yang gagal, banyak juga yang berhasil, tetapi berhasil dalam tahap YouTuber pemula seperti itu. Dalam tahap YouTuber pemula itu ya istilahnya sudah menghasilkan uang, pundi-pundi uang yang dari YouTube, menghasilkan cuan istilahnya, menghasilkan cuan dari YouTube. Kenapa saya bikin konten terus dari YouTube? Karena YouTube itu kalau ditekuni, kalau ditelateni, kalau di istilahnya konsisten itu mendapatkan uang banyak, itu dulur-dulur seperti itu. Jadi kesimpulannya nganggur itu tidak punya kerjaan, kalau ditelateni itu juga menghasilkan. Nganggur kalau ditelateni juga menghasilkan, seperti itu. Dengan kreativitas atau bakat atau hobi kita terus didokumentasikan, terus diupload ke YouTube terus menerus, nanti dolar-dolar itu akan dengan sendirinya masuk ke rekening kita, ke AdSense kita, lalu ke rekening kita. Dengan catatan harus rutin, konsisten, dan banyak penggemarnya, banyak subscribernya, dan banyak yang melihat video-video kita, dan banyak iklan juga yang menempel di video kita. Entah itu iklan yang standar, entah itu iklan dari jasa, semisal Shopee, Gojek, Grab, dan lain sebagainya, entah itu iklan dari luar negeri, entah itu iklan dari makanan, entah itu iklan dari kesehatan, entah itu iklan dari politik, dan iklan dari istilahnya bisnis atau saham dan lain sebagainya, atau dari perbankan atau dari bank-bank tertentu, iklannya macam-macam. Dan beruntung kalau kita mendapatkan iklan yang dari istilahnya dari kesehatan, itu dolarnya itu besar, dari kesehatan, dari teknologi itu dolarnya besar, dan dari istilahnya mengulas tentang keuangan atau akuntansi dan lain sebagainya, dan tentang properti itu dolarnya besar, yang menghasilkan pundi-pundi uang besar, dolar dari itu besar banget itu. Semisal itu, jadi YouTuber pemula itu bisa berputar roda, nggak taunya itu bisa menjadi kaya, menjadi istilahnya berbalik lah, tidak seperti dulu kehidupannya seperti itu. Tetapi saya kan masih proses seperti itu. Jadi apa saja itu tadi yang iklan-iklan yang dari YouTube yang besar itu, seperti teknologi, seperti keuangan, seperti properti dan lain sebagainya, seperti kesehatan, seperti traveling, seperti pokoknya kesehatan lah, seperti olahraga, fitness dan lain sebagainya, itu besar itu. Terutama dalam keuangan itu juga besar, keuangan itu sistem saham, itu kita mengulas sistem saham, atau kita mengulas sistem akuntansi yang atau perdagangan online itu mahal itu, atau review teknologi atau alat-alat, entah itu kendaraan bermotor, entah itu mobil dan lain sebagainya, itu besar itu, atau properti rumah atau properti perumahan atau KPR dan lain sebagainya, itu iklan-iklan yang menempel di situ itu uangnya itu besar banget itu. Jadi seperti itu. Menurut teman-teman YouTuber seperti itu, menurut konten-konten teman-teman di sebelah atau di YouTube sebelah seperti itu. Jadi kenapa saya harus tiap hari membuat video, ya seperti itulah. Istilahnya istilahnya sebuah perusahaan itu. Kita kan YouTube, punya channel YouTube, dan video-video kita ibarat channel YouTube yang saya ini, Agung Nur Saladin New itu punya berapa video, istilahnya kalau punya 100 video, nah itu karyawan saya itu 100 video. Dengan sendirinya, saya mau tidur, saya mau jalan-jalan, saya mau istilahnya duduk kayak gini, video-video yang 100 itu otomatis kan bekerja sendiri, mencari viewer atau mencari penonton sendiri, seperti itu. Jadi kita harus rutin lah. Semakin banyak video atau karyawan kita itu, semakin banyak pula
pundi-pundi dolar atau pundi-pundi rupiah yang dihasilkan ke AdSense atau Google AdSense, terus ditransfer ke rekening kita seperti itu. Jadi kita harus semangat dan konsisten untuk apapun videonya, apapun nice-nya, apapun bidangnya itu. Kalau banyak kita bisa mencari dalam bidang apa istilahnya YouTube, bisa hobi, dunia hobi, entah itu hobi apa, kita bisa ulas, kita bisa video, bisa rekam, dan entah itu hobi apa ya, entah itu mancing, itu yang lagi banyak ngetren itu mancing, kayak channelnya Mas Gondrong Labanan. Mas Gondrong Labanan juga mengulas tentang mancing, dia juga punya 2 channel, yang satu mengulas tentang mancing Gondrong Labanan apa biasa mancing, tentang mancing, yang satu Gondrong Labanan itu mengulas tentang keseharian Mas Gondrong dan vlognya. Ada juga dengan channel Mas Dimas Zainal itu yang dari Pati, itu yang tim super gitu loh, itu juga banyak juga. Dengan video-video seperti itu kita bisa dokumentasikan seperti itu. Ada juga Lek Dames itu, mbok nih Lek nganu Dimas Zainal itu bisa kita contoh lah sebagai review. Kita menyontoh itu dengan orang-orang yang biasa saja, tetapi subscribernya banyak gitu. Jangan menyontoh artis. Kalau artis kan udah punya label atau udah punya dia memang artis. Kalau subscribernya banyak, pengikutnya banyak, itu lumrah. Kalau lumrah karena apa? Karena dia artis. Kalau dari nol terus dia sukses di YouTuber, itu baru kita contoh perjalanannya ke bagaimana, seperti itu. Ya, situ saya jelaskan tadi Gondrong Labanan New, Mas Dimas Zainal itu. Ada lagi siapa itu, Mas Bajindul Vlog itu, yang dulu TKI dari mana, Korea apa mana itu, dari negara Korea apa mana itu. Terus selain itu yang dari Jawa aja banyak aja konten-konten Jawa, seperti Gunung Kidul ada Mas Farwes itu yang vlognya di kebun-kebun, di sawah-sawah, atau di kadang di kandang sapi juga, atau itu seperti itulah. Ayo ngopi-ngopi dulu dulur-dulur, konco-konco, ngopi-ngopi dulu biar pikiran kita fresh, biar pikiran kita itu pinter mencari ide-ide untuk berkreasi atau mengembangkan YouTube, seperti itu. Kalau di channel yang satunya saya itu mengulas tentang tentang perawatan perkutut, tentang lomba burung perkutut, karena itu hobi saya untuk di situ. Jadi yang ini untuk vlog saya di Agung Nur Saladin New itu untuk vlog, yang Agung Nur Saladin biasa itu untuk perkutut, seperti itu. Dan yang masih baru menemukan video saya ini, subscribe, like, komen di bawah ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya biar update agar selalu mengikuti video saya, seperti itu. Karena subscribe itu gratis ya. Subscribe itu gratis, tidak berbayar, seperti itu. Dan saya teruskan lagi lah, untuk negara-negara mana yang menghasilkan pundi-pundi uang atau pundi-pundi dolar yang banyak, Mas. Kalau Indonesia itu menurut grafiknya tentang apa itu ya, CPM atau RPM itu, Indonesia itu rendah. Paling tinggi itu Amerika Serikat, terus Kanada, terus ada lagi Rusia, Swiss, itu. Terus Korea, banyak lagi, ada kadang Itali juga banyak itu. Yang paling tinggi adalah Amerika Serikat. Jadi bahasa Inggris ya. Dan untuk untuk menaikkan CPM atau menaikkan pundi-pundi rupiah, supaya apa? Supaya video kita diputar di luar negeri, atau supaya video kita diputar di mancanegara, kita harus ubah judul kita dengan subtitle, deskripsi juga diubah, dengan thumbnail juga diubah dengan judul-judul luar negeri. Istilahnya kita akan menuju negara Amerika Serikat, judulnya juga bahasa Amerika atau bahasa Inggris. Terus kita thumbnailnya juga bahasa Inggris, terus
apanya juga bahasa Inggris, apanya deskripsinya. Jadi kalau untuk bahasa Korea ya juga semua dirubah bahasa Korea, kalau bahasa Italia ya juga Itali, kalau bahasa apa ya istilahnya, pokoknya lah seperti itulah. Kadang Jerman bisa, Spanyol bisa, seperti itu, Jepang juga bisa. Jadi merubah subtitle untuk menargetkan video kita ditonton di luar negeri. Karena apa? Kalau video kita ditonton di luar negeri, otomatis iklan-iklan yang nempel di video kita itu iklan-iklan besar, iklan-iklan dari luar negeri. Nggak mungkin iklan-iklan dari Indonesia, seperti itu. Jadi iklan-iklan luar negeri, otomatis iklan luar negeri kalau yang membayar video kita itu otomatis mahal, dolarnya pundi-pundi dolar itu mahal. Jadi video kita yang ditonton di luar negeri, ibaratnya ditonton di Amerika Serikat, lebih banyak dolarnya daripada di Indonesia, karena Indonesia perbandingannya mungkin 1:10 atau 1:30 lah, seperti itu. Jadi video kita per 1000 video ditonton di Indonesia itu mungkin katakanlah berapa ya, katakanlah $1. Kalau video kita per 1000 view ditonton di luar negeri bisa 10 kali lipatnya atau bisa sampai 30 kali lipatnya. Jadi kan lebih besar seperti itu. Jadi dengan kesulitan itu kita merubah subtitle, merubah bahasa ke bahasa yang kita targetkan itu, seperti itu. Jadi menaikkan CPM, menaikkan apa itu seperti itu. Jadi kenapa rutin-rutin mengupload di YouTube, saya sarankan kalau istilahnya saya katakan tadi, nganggur kalau ditelateni itu menghasilkan, tetapi dengan catatan kita punya kreasi, kita punya apa istilahnya video atau kreator yang ingin ditunjukkan di YouTube dan ingin ditunjukkan ke penonton atau subscriber kita supaya mendapatkan view-view banyak dan mendapatkan uang, mendapatkan pundi-pundi dolar yang banyak, seperti itu. Jadi itu tadi adalah gambaran-gambaran sebagai YouTuber pemula seperti saya. Walaupun saya juga belum sukses, tetapi udah menghasilkan ya istilahnya banyak lah, kurang ya puluhan. Suatu saat juga ratusan, suatu saat juga insya Allah miliaran, dan amin ya rabbal alamin. Dan youtuber pemula, salam untuk youtuber pemula yang masih membuat channel, baru. Saya sarankan itu channelnya yang satu niche itu maksudnya itu satu tema, ibaratnya tema tentang motor ya, kita satu tema tentang motor, tentang vlog ya satu tema tentang vlog, tentang kuliner atau ya satu tema tentang kuliner, satu jenis istilahnya seperti itu. Kalau satu tema tentang mukbang istilahnya ya mukbang, kalau mancing ya tetap mancing, seperti itu. Jadi untuk youtuber pemula seperti saya dan teman-teman yang pemula itu kan istilahnya tidak artis, jadi kan istilahnya itu untuk mendapatkan view, untuk mendapatkan subscriber atau pengikut itu sulit banget. Jadi awal-awal saya mendapatkan subscriber dulu itu punya subscriber 10 ada udah senengnya minta ampun, karena sangat sulit banget. Walaupun itu yang subscribe itu cuma di sebelah teman-teman kita, entah itu keluarga kita, entah itu tetangga kita, seperti itu. Tetapi kalau dengan konten-konten yang menarik, dengan konten-konten yang bagus, semakin lama nambah 20, 30 sampai ratusan, sampai puluhan ratus, sampai beberapa juta. Itu kan tahapnya itu banyak meluangkan waktu, meluangkan ide, meluangkan istilahnya pikiran yang tidak sulit untuk berbicara di depan kamera. Seperti saya ini aja dulu saya malu untuk berbicara di depan kamera, saya malu. Nah, kenapa kok dulu nggak bisa bicara seperti ini, nggak bisa, istilahnya itu mau bicara aja susah gitu loh. Tetapi sekarang itu semakin banyak kita bikin konten, semakin banyak kita membuat video, lama kelamaan itu malu akan hilang dengan sendirinya, malah bisa menjadikan candu. Malu bisa menjadikan candu karena selalu sering ngevlog atau selalu sering membuat video. Jadi kalau tidak bikin video di hari berikutnya, atau kalau sehari tidak bikin video, istilahnya itu kayak kecanduan gitu loh. Kok ada yang kurang apa ya? Oh belum ngevlog, ada yang kurang apa ya, seperti itu. Jadi
Tetapi kalau dipikir, kalau dilihat orang dan sebelah-sebelah tetangga itu kayak orang gila. Ya kenapa? Karena ngomong sendiri seperti itu, ngomong sendiri dan tidak ada apa lawan bicaranya seperti itu. Inilah yang disebut ngevlog atau ngevlog keseharian seperti ini, dan bermanfaat untuk teman-teman dan untuk bermanfaat untuk semua orang, karena cerita kita itu, di balik cerita kita itu ada sisi jeleknya dan ada sisi baiknya, dan kalau bisa mengulas itu sisi baiknya aja yang diambil, jadi poin-poin tertentu yang diambil dari ulasan semua video seperti itu. Jadi jangan diambil sisi jeleknya saja seperti itu. Dan waktu pertama kali nge-vlog atau membuat video itu dulunya itu cuma memakai HP biasa. Dulu pakai HP A37 pecah, itu pecah. Memang benar-benar pecah retak. Itu pun sudah pecah mic-nya, mic untuk ngomong, mic ngomongnya itu nggak bisa. Jadi saya sambung dengan clip on seperti itu. Jadi untuk berpikir di situ dari level paling rendah dengan HP pecah retak parah, terus saya bikin video sudah retak, mic-nya nggak bisa buat ngomong, terus saya sambung dengan clip on yang harganya waktu itu berapa tuh, 15.000 sama splitter itu, jadi total itu 25.000 sama splitter seperti itu waktu dulu itu seperti itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah dengan meningkat udah bisa beli HP, bisa beli kamera, beli tripod, dan beli kamera lagi, beli tripod lagi, udah cukup lah istilahnya seperti itu. Kalau perjuangannya dulu memang sulit waktu itu memang untuk mengambil video, untuk merekam video keseharian itu memang memakai HP yang biasa. Jadi untuk saran saya untuk YouTuber pemula, bila mana HP biasa yang normal, yang bisa buat video, yang bisa rekam video, berkarya sesuai bidangnya masing-masing, entah itu hobi, entah itu mukbang, entah itu kesehatan, entah itu tentang keuangan, entah itu tentang politik, tentang itu saham, tentang itu perbankan atau dan lain sebagainya, akuntansi dan lain sebagainya, itu bisa didokumentasikan dan di-upload di video YouTube masing-masing seperti itu, dan ngasih judulnya itu yang gampang diingat, gampang sekiranya di YouTube itu tidak ada namanya. Jadi nama kita itu di YouTube tidak ada namanya, cuma kita tok. Jadi tidak nama pasaran seperti itu. Jadi bisa memilih istilahnya apa. Seperti video saya ini kalau ditulis Agung Nur Saladin New, itu yang ada ya cuma punya saya. Kalau Agung Nur Saladin ya cuma saya sendiri. Bahkan seluruh dunia tidak ada yang channel yang menyerupai nama saya itu. Jadi nama adalah penting, adalah istilahnya untuk mendongkrak video tersebut. Seperti itu, semoga saja bermanfaat video saya ini. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semangat selalu untuk YouTuber pemula Indonesia seperti saya ini. Salam rahayu, salam sehat selalu, dan salam sukses.